Shalom. Kita akan bicara mengenai the kingdom, ya, the kingdom of God, atau kingdom of heaven. Kalau kita lihat di Alkitab, salah satu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita adalah doa Bapa kami. Dan dia berkata dalam doa Bapa kami tersebut untuk berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, artinya Tuhan punya kehendak. Bahkan dari sejak awal, kalau kita lihat di Kejadian pasal 1, dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Dan ada tujuannya, yaitu supaya mereka berkuasa. Dikatakan supaya mereka itu memenuhi bumi, menaklukkannya. Ya, mereka menjadi representatif, ya, atau seperti manajer, ya, untuk manage dunia ini dalam tuntunan Tuhan, ya, tentunya, karena pemiliknya tentu Tuhan, kan, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat Matius 28 mulai ayat 18 sampai dengan 20, ini dikenal sebagai amanat agung atau the Great Commission, ya. Dikatakan di sini di ayat 18, Yesus berkata, "Kepadaku telah dikaruniakan segala kuasa di surga dan di bumi." Lalu dia lanjutkan, karena kepadaku telah dikaruniakan segala kuasa di surga dan di bumi, maka pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, dikatakan seperti itu. Lalu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan kemudian dia berikan jaminan yang sangat penting. Dan kita perlu ingat baik-baik ini. Karena dia berkata, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Wah, ini janji yang luar biasa. Kita lihat di zaman Kisah Rasul pun ketika Saulus menganiaya jemaat Tuhan, Yesus muncul di tengah perjalanan Paulus yang waktu itu namanya masih Saulus, dan Saulus jatuh dari mungkin dari kudanya atau dari kereta, yang jelas dia terjatuh, dan kemudian dia mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu Yesus berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ya. Saudara lihat di sini, ya. Tuhan menyertai orang-orang, murid-muridnya yang melakukan perintahnya. Dan ketika murid-muridnya dianiaya, dia berkata, "Akulah yang dianiaya." Nah, kemudian Matius 28 itu juga diteguhkan dengan Markus 16. Dan ini hal yang menarik karena Tuhan memberikan janji yang lebih detail di sini. Ketika dia berkata di Markus 16, untuk murid-muridnya itu memberitakan Injil kepada segala makhluk, dikatakan di ayat 17 dari Markus 16, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, yaitu mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Lalu dilanjutkan dengan kalimat terakhir yang mengatakan, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi kita ini berada di akhir zaman, kita sebagai murid-murid Yesus, ada amanat agung yang dia berikan kepada kita, lalu dia beri janji, penyertaan dia ada pada kita. Lalu dikatakan juga Tuhan meneguhkan setiap pemberitaan firman dengan tanda-tanda ajaib yang menyertainya. Nah, kita bagian dari rencana Tuhan, dari murid-murid Tuhan yang ada di dunia ini. Dan karena itu kita memegang peranan yang penting. Kalau kita kembali lagi ke kitab Kejadian, dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa dia. Ya, jadi tentunya kita perlu belajar banyak apa yang dia inginkan supaya kita bisa bertindak, bisa menghidupi apa yang dia janjikan bagi kita.
Kalau kita lihat buku Healing Blessing, ya, kita akan melihat bahwa ini sebagian dari kebenaran Tuhan yang sangat penting yang Tuhan berikan bagi kita orang percaya. Ada healing, ada blessing. Tentunya ada janji-janji yang lain, tapi buku ini cukup melengkapi untuk kita belajar tentang healing and blessing. Dalam buku ini kita bisa belajar tentang kebenaran yang memerdekakan. Yohanes 8 ayat 32, ya, Yesus berkata, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran, ya. Kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu, kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu. Nah, kita perlu belajar, ya, bahwa perlu keseimbangan antara anugerah dan iman. Ya, dua-duanya perlu, karena Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab oleh anugerah atau oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi ada dua hal, ada anugerah, ada iman. Anugerah itu adalah tangan Tuhan yang terulur kepada kita, yang Dia sediakan buat kita yang percaya. Lalu iman itu diperlukan, iman itu tanggapan kita terhadap firman Tuhan. Iman itu seperti tangan kita yang terulur menyambut atau mengambil anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya. Yohanes 1 ayat 16 berkata, dari kepenuhan Yesus dalam hidup kita, kita menerima grace upon grace, atau anugerah demi anugerah, atau kasih karunia demi kasih karunia. Lalu Roma 1 ayat 17, Paulus berkata, orang benar itu hidup oleh iman. Dan dikatakan di dalam Injil yang Paulus beritakan itu, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman kepada iman. From faith to faith. Kalau kita baca terjemahan bahasa Inggris yang lain, misalnya Amplified Bible, dikatakan bahwa kebenaran yang kita terima, yang kita percayai itu membentuk iman, ya, dari firman Tuhan yang berbicara, ada rema, muncul iman. Iman itu akan menuntun kepada iman berikutnya. Jadi seperti naik anak tangga, from faith to faith. Lalu janji yang Tuhan berikan, salah satunya adalah healing. 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Bukan akan sembuh, ya, sudah sembuh. Itu firman-Nya. Lalu Efesus 1 ayat 3 tentang blessing, dikatakan juga bahwa kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani dalam surga. Bukan akan diberkati, sudah diberkati, ya. Sudah diberkati with all spiritual blessings in heavenlies, ya, di dalam alam surgawi. Nah, untuk bisa mengalaminya, ya, memilikinya, apa yang Tuhan janjikan, ya kita perlu belajar. Salah satunya lewat buku ini, ya, Healing and Blessing. Kita perlu belajar apa saja hak kita sebagai orang percaya. Kita perlu belajar apa saja yang Tuhan sediakan bagi kita. Sama seperti ketika kita sekolah. Mungkin kita anak orang kaya, ya, orang tua kita mungkin katakanlah konglomerat, atau mungkin orang tua kita raja di satu negeri atau presiden misalnya, ya. Tapi sekalipun orang tua kita begitu kaya dan kita bisa menikmati semuanya, orang tua kita punya banyak pegawai atau pembantu yang bisa menolong kita, tetap saja kita perlu belajar, kita perlu bertumbuh, kita perlu sekolah, kita perlu dididik, supaya kita tidak hanya mengerti status kita, tapi kita mengerti bagaimana kita menggunakan apa yang memang menjadi milik kita, menjadi warisan kita. Kalau orang tua kita punya perusahaan, kita perlu belajar bagaimana memanagenya, supaya kita bisa meneruskan. Hal yang sama dengan semua janji yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Ada healing, ada blessing, kita perlu belajar bagaimana memahaminya, bagaimana bergerak di dalamnya, bagaimana menerimanya, dan kemudian apa rencana Tuhan bagi kita, lalu bagaimana kita menolong orang lain supaya bisa juga menikmatinya. Nah, ada yang menarik, satu ayat di Roma 10, ya, yang mengatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, kata diselamatkan dalam bahasa Greek-nya sozo, itu artinya tidak hanya diselamatkan nanti, ya, di kehidupan yang kekal,
tapi berarti juga sekarang di kehidupan ini. Itu artinya juga soal kesembuhan, itu artinya juga soal pemulihan. Tapi orang tersebut harus berseru kepada nama Tuhan. Lalu dilanjutkan lebih lanjut, dikatakan bahwa bagaimana mereka dapat berseru kalau mereka tidak percaya. Dan bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka nggak pernah mendengar, nggak pernah belajar, nggak pernah tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan itu Tuhan yang memberkati, Tuhan itu adalah gembala kita, Dia Tuhan yang baik. Bagaimana mereka bisa tahu? Atau bagaimana kita bisa tahu kalau kita nggak pernah dengar atau mereka nggak pernah dengar? Mau nggak mau harus ada yang memberitakan. Itu sebabnya ada orang-orang yang diutus. Nah, kalau kita yang diutus berarti kita menyampaikan kabar baik bagi banyak orang. Tapi kalau orang lain yang diutus, kita bisa ambil bagian mendukung mereka dalam doa, juga dalam dana, ya 2D. Ya, saya belajar untuk melihat orang-orang atau pelayanan yang memang Tuhan pakai spesifik untuk hal-hal tertentu, ya saya bisa doakan, kemudian saya bisa dukung juga dalam dana, ya. Artinya saya ambil bagian dalam pelayanan mereka, karena mereka merupakan bagian dari pekerjaan Tuhan. Nah, kita bisa lakukan mungkin masing-masing di rumah, ya. Kita bisa berdoa masing-masing, kita bisa menceritakan kabar baik, ya, kepada lingkungan, kepada teman-teman kita. Tetapi tentunya jauh lebih efektif kalau kita ada dalam suatu komunitas atau suatu kelompok atau satu organisasi, ya. Bisa bentuknya gereja, ya, atau mungkin bentuk pelayanan lain. Tapi secara umum gereja. Dan kalau kita baca 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kamu dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dengan tujuan kamu mau ceritakan perbuatan-perbuatan yang besar itu. Kamu dipanggil keluar, ya. Dipanggil keluar itu, dari situlah muncul kata eklesia yang diterjemahkan sebagai gereja, ya. Jadi gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib itu, dengan tujuan menceritakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Nah, kalau kita ada dalam satu gereja, dalam satu organisasi, dalam satu wadah pelayanan, tentunya ada satu sistem, ada satu struktur organisasi, ya. Ada anggaran dasar, kita belajar apa visi misi di pelayanan tersebut, di gereja tersebut, dan kita kita perlu belajar untuk menundukkan diri kepada sistem yang ada, ya. Di Roma 13 ayat 1 itu dikatakan oleh Paulus, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, ya. Must be subject to the governing authorities, ya. Ada salah satu terjemahan seperti itu. Nah, kita perlu belajar untuk tidak saja menundukkan diri, tapi kita juga belajar untuk memberikan respect kepada orang lain. Nah, saya baca di banyak kutipan, ya. Respect atau rasa hormat itu is earned, ya, diperoleh, not given, bukan diberikan. Nah, saya mengajar tentu anak-anak saya misalnya bagaimana kita harus memberikan respect kepada orang-orang yang mungkin lebih tua, orang-orang yang mungkin bekerja pada kita, ya. Nah, saya perlu ajarkan itu, ya, dari sejak kecil. Nah, tapi kalau untuk orang-orang lain ada hal-hal yang bisa saya ajarkan, ya. Tapi saya juga ingat kalimat yang dikatakan oleh para leaders, ya, bahwa respect is earned, not given. Dan ini yang Paulus katakan juga kepada Timotius, ya. Timotius, Paulus bilang begini, janganlah seorang pun menganggap engkau muda, ya, tapi jadilah teladan. Jadi kalau Timotius itu menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, dalam sikap hidup, maka orang akan akhirnya memberikan respect tanpa Timotius itu menuntut. Respect is earned, ya, diperoleh, ya, bukan diberikan, ya, not given.
Nah, kalau kita bisa belajar untuk respect kepada otoritas di atas kita, lalu kita sebagai orang-orang di leadership ya, di para pemimpin, kita juga bisa bertindak dengan baik, dengan benar, maka respect dari orang-orang di bawah kita itu akan kita peroleh. Ya. Bukan karena kita ancam, ya kamu harus tunduk sama pemimpin ya, kamu harus respect. Nggak seperti itu, tapi karena sikap hidup kita, orang akan respect. Bagaimana kita memegang janji kita, bagaimana kita berkata kepada orang lain ya. Albert Einstein bahkan berkata, saya bersikap sama, berkata-kata sama kepada seseorang, apakah dia itu seorang yang punya jabatan penting, orang kaya, presiden, ataukah cuma orang yang sederhana. Bayangkan ya, itu kalimat diucapkan oleh beberapa orang ya. Nanti saya tunjukkan beberapa kutipan yang menarik tentang hal itu ya. Nah, kemudian kalau kedua hal ini ya, baik kita ke bawah itu bersikap dengan baik sehingga kita memperoleh respect, lalu ke atas kita juga dengan sendirinya menyadari bahwa kita harus menghormati orang-orang yang ada di atas kita, maka dengan sendirinya unity itu akan terbentuk. Mazmur 133 itu menjanjikan kalau ada unity, ya, berkat itu akan turut mengalir seperti urapan di kepala Harun turun ke janggutnya ya, terus ke jubahnya terus ya, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada dalam satu garis otoritas ya. Nah, kemudian kita perlu belajar juga satu lagi yang namanya hati nurani yang murni. Nah, ini semua menyangkut apa yang disebut dengan divine mandate ya, mandate. Jadi maksudnya ada satu mandat ilahi yang Tuhan berikan bagi kita dalam pelayanan, termasuk soal healing, soal blessings, dan juga soal pelayanan dalam bentuk lainnya. Dan itu akan terjadi dengan baik kalau hal-hal ini kita perhatikan. Yang pertama soal respect ya, yang kedua itu unity, dan yang ketiga itu hati nurani. Sebenarnya hati nurani ini akan terbentuk semakin murni waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Kita menyediakan Dia mengoreksi diri kita. Karena jujur saja kita setiap hari berinteraksi dengan banyak orang, selalu ada gesekan ya. Kadang-kadang ada terpancing untuk marah, jengkel dan sebagainya. Tapi lewat persekutuan dengan Tuhan, kita dimurnikan kembali. Kita bisa minta ampun ya, supaya hati nurani ini senantiasa menjadi clear, jelas. Dan itu penting ya. Coba perhatikan, kadang-kadang kita mungkin mendengar atau melihat, atau kita sendiri merasa kita sudah beriman dengan baik, tapi tiba-tiba kok gak jadi ya. Mungkin salah satunya adalah kita mengabaikan hati nurani. Paulus berkata kepada Timotius, dia bilang begini ya, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Lalu dia bilang begini, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar ya, iman itu seperti satu perjalanan. Waktu kita melangkah step by step, kita melangkah dengan keyakinan, kita perlu jaga hati nurani ini clear, jernih. Jadi kita tahu kapan saatnya berhenti, stop dulu, kalau perlu berdoa, puasa lagi ya, tunggu waktu yang tepat lalu melangkah lagi. Tapi kalau kita nggak clear hati nurani kita melangkah terus, maka yang kita kira iman sudah mantap itu ternyata tidak memperoleh hasil yang kita harapkan. Walaupun kita sudah hafal firman, kita sudah pengakuan, kita sudah lakukan banyak hal, tapi kita mengabaikan hati nurani. Ini hal yang penting sekali ya. Firman Tuhan berkata, oleh iman dan kesabaran, tapi juga dibutuhkan hati nurani yang murni. Juga dikatakan iman itu bergerak dalam kasih. Jadi kalau kita berkata, saya punya iman, saya bertindak dengan iman, saya pegang firman Tuhan, itu betul nggak salah. Tapi sementara kita melakukan hal itu, perhatikan hati nurani kita. Ya, memang perlu kesabaran, lalu jaga hati kita. Bagaimana sikap kita dengan teman-teman atau saudara kita yang lain? Apakah kasih kita betul murni? Ya.
Dan kalau kita tahu bahwa clear hati nurani kita, kita percaya bahwa yang sedang kita pegang ini, yang kita jalani dalam tuntunan Tuhan, dan kita percaya janjinya itu pasti terjadi bagi kita yang percaya. Amin.